Jemur bahan baku zat aktif di teras rumah. Jangan jemur di bawah sinar matahari langsung, karena sinar matahari langsung mengandung sinar UV yang dapat merusak kandungan dalam bahan baku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Syifa Giftari dari SMK Negeri 1 Gunung Putri dari kelas 12 Kimia 2. Kali ini saya akan mempraktikkan cara mengekstrak daun Afrika dengan metode maserasi. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya, alat-alat yang saya butuhkan yaitu ada botol kosong, kemudian ada sumpit, lalu ada piring, ada gelas. Lalu bahan yang saya butuhkan yaitu ada daun Afrika yang sudah kering, kemudian ada alkohol 70%. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan bahan. Di sini bahannya saya menggunakan daun Afrika. Ini sudah saya keringkan dan sudah saya potong-potong. Tujuannya dipotong-potong itu untuk memperkecil bahan yang dapat menyebabkan terjadinya pemecahan dinding dan membran sel pada bahan, sehingga mengakibatkan banyak dinding sel yang rusak. Maka pelarut akan lebih mudah berdifusi ke dalam jaringan bahan, sehingga proses ekstraksi ini akan berjalan lebih efektif. Langkah selanjutnya yaitu masukkan daun yang sudah dipotong-potong ke dalam botol kosong. Kemudian setelah semua bahan masuk, tusuk-tusuk menggunakan sumpit supaya daun Afrika tersebut menumpuk di bawah. Setelah semua menumpuk di bawah, masukkan etanol 70%. Setelah semuanya masuk, tutup botol. Kemudian kocok-kocok sedikit supaya semuanya tercampur dengan rata. Kemudian diamkan selama 24 hingga 48 jam. Di sini saya menggunakan daun Afrika karena sangat mudah dicari. Karena daun Afrika itu mudah tumbuh di mana saja. Daun Afrika juga mengandung flavonoid, tannin, saponin, terpenoid, mampu membunuh bakteri seperti Staphylococcus aureus dan E. coli. Kemudian daun Afrika sendiri tidak hanya sebagai antiseptik, dia juga memiliki manfaat untuk kecantikan. Contohnya dia bisa mencerahkan dan melembutkan kulit. Lalu dia juga mengandung antioksidan, menghilangkan jerawat dan bekasnya, dan lain-lain. Kali ini kita akan mencari ekstrak yang telah dimaserasi selama 24 hingga 48 jam. Pertama, siapkan alat dan bahannya. Itu ada beker glass untuk menampung ekstrak yang sudah disaring. Kemudian ada saringan untuk menyaring ekstrak yang sudah dimaserasi. Kemudian bahannya ada ekstrak yang telah dimaserasi. Pertama, letakkan di sini. Kemudian taruh buka ekstrak. Saring. Tunggu hingga semua tersaring dengan sempurna. Terima kasih. Pertama yaitu kita harus menghitung kebutuhan NaOH. Menghitung kebutuhan NaOH menggunakan metode saponifikasi Value. Saponifikasi Value yaitu miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak. Caranya untuk mendapatkan NaOH, kalikan kebutuhan minyak yaitu sebesar 50 gram dengan SAP dari minyak kelapa sawit yaitu 197,5 mg KOH per gram minyak. Hasilnya yaitu 9.875 mg KOH sebanding dengan 9,87 gram KOH. Kemudian dari gram KOH konversikan menjadi gram NaOH menggunakan mR dari senyawa masing-masing. 9,87 gram KOH dikali dengan mR NaOH 40 dibagi dengan mR KOH 56. Hasilnya 7,05 gram NaOH. Yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama di sini alat-alat yang kita gunakan yaitu ada beker glass 800 ml untuk menyimpan minyak yang telah dibuang. Kemudian ada beker glass 100 ml untuk menyimpan NaOH. Kemudian ada beker glass 100 ml untuk menyimpan air suares. Lalu ada cetakan untuk mencetak. Kemudian ada termometer untuk melakukan pengkondisian suhu. Lalu ada sumpit untuk mengaduk saat proses penyaringan. Ada timbangan teknis untuk menimbang bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian bahan-bahannya di sini ada ekstrak daun Afrika, ada NaOH teknis, kemudian ada minyak kelapa sawit, dan yang terakhir ada Alkades. Langkah selanjutnya yaitu kita menimbang bahan yang dibutuhkan. Pertama-tama kita menimbang minyak kelapa sawit sebanyak 50 gram. Kemudian menimbang NaOH sebanyak 7,05 gram. Kemudian menimbang Alkades sesuai perhitungan. Di sini kita akan membuat larutan NaOH 33%. Artinya jika kita memiliki NaOH 7,05 gram, maka kita bisa membuat dengan larutan dengan Alkades
Pertama, ambil NaOH yang sudah ditimbang, kemudian campurkan ke dalam aqueous yang sudah ditimbang. Jangan sampai terbalik karena di sini akan terjadi reaksi eksotermis yang dapat menghasilkan panas. Jadi NaOH harus dicampurkan ke dalam air. Aduk hingga homogen dan terlihat bening. Saat sudah terlihat bening, cek suhu. Di sini suhunya 40 derajat. Artinya kita harus menurunkan hingga 30-35 derajat dengan merendamnya di air dingin. Setelah suhu mencapai 35 derajat, selanjutnya yaitu membuat sabun padat antiseptik herbal dengan metode cold press. Pertama, kita mengecek suhu dari minyak dulu. Di sini suhu sudah menunjukkan angka 30 derajat. Kemudian ambil larutan NaOH, lalu campurkan ke dalam minyak kelapa sawit. Ini melakukan proses pengadukan. Terlihat di sini akan terjadi proses saponifikasi. Aduk hingga terbentuk seperti press atau bubur. Sudah terlihat seperti press. Masukkan ekstrak. Di sini saya pakai ekstrak daun Afrika. Ekstraknya sebanyak 2%. Jika tadi kita miliki minyak sebanyak 50 gram dan NaOH 7,05, maka totalnya 57,05. Artinya 2%-nya yaitu 1,14 gram sebanding dengan 1,14 mili. Sebanding dengan 23 tetes. Pipet ekstrak menggunakan pipet tetes. Sebanyak 20. Kemudian aduk hingga homogen. Setelah homogen, cetak menggunakan cetakan. Supaya semuanya rata, dibanting-banting sedikit pelan-pelan. Kemudian diamkan selama 10 hari untuk proses masa curing. Terima kasih. Di sini kita akan melakukan 2 analisa, yaitu yang pertama analisa organoleptik, yang kedua yaitu analisa pH. Pertama-tama alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama timbangan teknis, kemudian ada beker gelas 100 ml 2, ada sumpit, lalu ada pipet tetes berskala, ada pH paper universal, kemudian bahannya yaitu ada aquades, lalu ada sabun padat yang telah kami buat. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa organoleptik. Pertama kita lihat dari tekstur sabunnya, yaitu lembut, tidak berongga. Kemudian kekerasannya cukup keras, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Aromanya aroma khas sabun. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menguji pH. Pertama-tama siapkan bahan yang sudah dipotong-potong kecil, kemudian timbang bahan. Timbang bahan sebanyak 0,5 gram. Selanjutnya, ukur aquades menggunakan pipet sebanyak 5 ml. Kemudian aduk menggunakan sumpit hingga semua larut. Setelah semuanya larut, ambil pH paper, kemudian ukur pH. Saya mau aduk. Di sini pH-nya 9. Selanjutnya yaitu
wrapping sabun. Setelah kita wrapping, kemudian letakkan sabun di atas wrapping. Kemudian iris wrapping menggunakan cutter.